Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita semua berbagai macam kenikmatan, yang tidak ada satu kenikmatan pun yang kita peroleh hari ini, apapun namanya, maka kita sebagai seorang muslim harus meyakini nikmat tersebut berasal dari Sang Pencipta kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, berangkat dari sebuah keyakinan bahwasannya Allah lah yang telah memberikan kita kenikmatan, bahkan seluruh kenikmatan, maka kita awali pertemuan kita di tempat yang semoga Allah memberkahi dengan memuja dan memuji Sang Pemberi kenikmatan tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua adalah sebuah kenikmatan yang bisa menghantarkan kita pada kenikmatan yang sesungguhnya saat berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala nanti. Karena sama-sama kita ketahui dan sama-sama kita yakini, sebagai seorang muslim, puncak kenikmatan yang harus dikejar adalah kenikmatan di negeri akhirat, kenikmatan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kenikmatan senikmat-nikmatnya yang ada di permukaan bumi ini, jika menghantarkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah, maka kenikmatan itu tidak ada artinya. Salawat dan salam semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan dan mencurahkannya kepada seorang manusia yang kita yakini dia memiliki jasa yang besar, dan jasa beliau melebihi besarnya jasa kedua orang tua kita, karena beliau orang yang telah menunjukkan kita jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan menuju ridhonya Allah, karena beliau adalah orang yang telah mengorbankan seluruh waktunya. Beliau adalah orang yang telah mengorbankan seluruh hartanya. Tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah orang yang akan kita cari besok. Sama-sama kita meyakini, jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah, sedekat apapun kita dengan bapak kita, sedekat apapun kita dengan ibu kita, sesayang apapun kita dengan putra dan putri kita, sedekat apapun kita dengan teman-teman kita, sedekat apapun kita dengan siapapun orang yang ada di dunia ini, tetapi Muhammadlah orang yang akan kita cari di padang mahsyar nanti. Bukan orang tua kita, bukan putra-putri kita, atau bukan siapapun juga, tetapi beliau orang yang telah memperjuangkan agama ini sehingga agama ini bisa sampai pada diri kita masing-masing. Dan beliau juga adalah orang yang diberikan mandat oleh Allah tabarakahu wa ta'ala untuk memberikan syafaatul uzma besok di hari kiamat. Syafaat yang sangat kita butuhkan di hari yang sangat genting,
di hari yang sangat menakutkan. Kalaulah seseorang berada dalam sebuah persidangan yang ada di dunia ini, menghasilkan keringat yang bercucuran, tubuh yang bergetar, bagaimana besok kelak di hari kiamat kita harus berhadapan dengan zat yang tidak tidur, dengan zat yang melihat seluruh yang kita kerjakan, dengan zat yang mengetahui apa yang ada di paling dalam hati kita, yaitu Allah tabarakahu wa ta'ala. Yang suka tidak suka, senang tidak senang, kita harus ada di depannya besok, pada satu hari yang tidak bisa kita elakkan. Dan tentunya di hari itu kita butuh pertolongan, di hari itu kita butuh dukungan. Dan pertolongan dan dukungan itu telah dikabarkan ada pada diri seorang yang bernama Muhammad ibnu Abdullah, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suasana indahnya rumah Allah dengan hamba-hamba Allah kembali terlihat dan kembali bisa kita rasakan pada bulan Ramadan 1443 Hijriah. Setelah lebih kurang 2 tahun lamanya 2 periode Ramadan, kita tidak bisa melakukan ritual-ritual ibadah karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita banyak beraktivitas. Di antaranya aktivitas di rumah Allah dengan mengisinya di bulan Ramadan. 2 tahun berlalu, rumah Allah, Ramadan yang terbiasa atau Ramadan yang biasanya diisi oleh kaum muslimin, yang diisi oleh kaum muslimat, yang nyata menjadi hamba Allah di bumi ini, yang memang seharusnya mereka seperti itu kepada sang penciptanya. Maka 2 periode Ramadan itu hilang. 2 periode Ramadan itu tidak kita rasakan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah masih pertemukan kita di Ramadan 1443 Hijriah. Kita bisa kembali ke rumahnya. Kita bisa kembali bertemu dengan saudara dan saudari kita. Sama-sama berdiri, sama-sama sujud, sama-sama menangis di rumahnya, berdoa, memohon kepada yang telah menciptakan kita semua. Walhamdulillah, pada Ramadan yang lalu sebagian kita diberikan taufik dan hidayahnya untuk bisa memaksimalkannya dengan amal soleh. Sebagian kita dengan pertolongan Allah ada yang bisa sampai menyelesaikan 1 bulan full tanpa ada bolongnya untuk masuk ke dalam rumahnya Allah, untuk menjalankan salat tarawih dan salat-salat fardu yang lainnya. Sebagian kita bahkan yang jika di bulan-bulan selain bulan Ramadan tidak menatap, tidak membaca, bahkan mungkin sebagian kita di bulan-bulan selain bulan Ramadan lupa dengan yang namanya kitab suci Al-Quran. Sebuah kitab suci yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak izinkan kepada setiap manusia untuk membacanya. Bukan karena manusia tidak bisa, bukan karena manusia tidak bisa, bukan karena manusia tidak tahu huruf-huruf hijaiyah,
bukan karena manusia tidak mengerti ilmu tajwid, tetapi Al-Quran adalah kalam mulia dari yang maha mulia, yaitu Allah Tabarakahu wa Ta'ala, yang kalamnya tersebut tidak diizinkan kepada siapa saja untuk membacanya. Hanya orang-orang yang Allah muliakan, hanya orang-orang yang Allah ingin tinggikan, mereka lah yang diberi izin, mereka lah yang diberi kesempatan untuk membaca kalamnya. Bersyukurlah kita pada Allah, bersyukurlah kita pada Allah jika kita termasuk bagian dari orang yang diizinkan untuk membaca kitab sucinya di bulan Ramadan. Bersyukurlah kita pada Allah jika Allah memberikan kita kesempatan untuk berulang-ulang menghatamkannya di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Alangkah ruginya, alangkah menyesalnya seorang manusia yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi dia tidak bisa menikmati Ramadan dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa mengisinya dengan membaca Al-Quran, tidak bisa mengisinya dengan amal-amal soleh yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan adalah salah satu makhluk Allah. Ramadan adalah makhluk Allah yang kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyembah makhluk, tetapi kita diperintahkan untuk menyembah Sang Pencipta makhluk. Ramadan telah berakhir, karena yang namanya berakhir, yang namanya selesai, semuanya dinamakan makhluk. Dan yang tidak akan pernah selesai, dan yang tidak akan pernah punah, dan yang tidak akan pernah binasa, itu hanya satu, yaitu Allah Tabarakahu wa Ta'ala. Satu zat yang tidak akan pernah dengan binasanya seluruh makhluk. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabarakahu wa Ta'ala, walhamdulillahi rabbil alamin, kita telah berpisah dengan satu bulan yang penuh dengan kemuliaan, satu bulan yang membimbing kita, yang mengarahkan kita untuk meningkatkan kesadaran kita bahwasannya kita di atas permukaan bumi ini diciptakan untuk satu visi dan misi, yang kita semua tahu apa yang Allah inginkan, apa yang Allah mau. Demi Allah, sebagian besar kita tahu, sebagian besar kita hafal satu ayat yang Allah firmankan dalam surah Ad-Dariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk itulah kita diciptakan, untuk itulah kita dihadirkan, untuk menjadi hamba, untuk diperintah oleh Sang Pencipta kita, yaitu Allah Tabarakahu wa Ta'ala. Dan Ramadanlah satu bulan yang menjadikan, yang menciptakan, yang membimbing kita menjadi hamba yang sebenar-benarnya bisa diperintah oleh Rabb kita. Ramadan itu telah berlalu, Ramadan itu telah pergi. Apakah bermakna pergi juga? Apakah bermakna selesai juga ibadah kita kepada Sang Pencipta kita? Wallahi tidak. Para ulama mengatakan, kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah hamba-hambanya Rabbul Alamin, jadilah hamba-hamba Allah yang diibadahi, yang disembah, tidak hanya di bulan Ramadan. Jangan hanya menjadi hamba-hamba Allah yang kenal Allah, yang mengenal Allah, yang beribadah kepada Allah hanya di dalam bulan Ramadan.
yang datang ke masjid, yang membaca Al-Quran, yang bersalawat kepada Nabi hanya di bulan Ramadan. Tentunya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beribadah sesudah bulan Ramadan tidak semudah, tidak segampang ibadah di dalam bulan Ramadan. Ketika di dalam bulan Ramadan kita bisa beribadah, kita bisa melakukan ritual-ritual ketaatan, karena keumuman manusia mereka melakukan ibadah pada Allah. Tetapi sesudah bulan Ramadan, keumuman manusia harus diingatkan dengan satu ayat yang Nabi mensunnahkan kepada para imam untuk membacanya di hari Jumat. Allah Ta'ala berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya. Satu ayat yang terdapat dalam surah Al-A'la, yang Nabi mensunnahkan agar para imam saat mereka memimpin sholat Jumat membaca ayat ini, membaca surat ini, agar manusia diingatkan, bal tu'thirunal hayatad dunya, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kan tapi kalian wahai manusia lebih mementingkan, lebih memfokuskan, lebih mencurahkan seluruh yang kalian bisa untuk dunia ini. Wal akhiratu khairu wa abqa. Allah Ta'ala mengingatkan bahwasanya sesungguhnya yang harus kita mati-matian, yang harusnya sesungguhnya kita habiskan sebagian besar waktu kita, adalah untuk satu kenikmatan yang tidak akan pernah berakhir, yaitu kenikmatan yang berada di surganya Allah. Yang Allah mengatakan, wal akhiratu khairu wa abqa. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk menjadi hamba Allah sampai kita diwafatkan oleh Allah, sampai kita meninggalkan dunia ini. Karena tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mungkin satu makhluk bisa hidup beribadah pada Allah tanpa pertolongan Allah. Maka yakinilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sesudah Ramadan, hal pertama dan yang paling utama kita butuhkan adalah taufik dari Allah agar ibadah-ibadah di dalam Ramadan itu bisa kita lanjutkan sesudah Ramadan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita semua kesempatan untuk memanfaatkan sisa usia kita, untuk menutup usia kita dengan ketaatan kepadanya. Karena tanpa pertolongan Allah, tanpa kemudahan dari Allah, tidak ada satu orang pun di antara kita yang sanggup untuk mengatakan la haula wala quwata illa billah. Demi Allah jamaah, kalau bukan dengan pertolongan Allah, suara muadzin yang begitu indah saat mereka berkata hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kalau bukan dengan pertolongan Allah, maka tidak mungkin ada satu kaki pun yang dapat mengindahkan panggilan tersebut, menghadiri rumah-rumahnya, memenuhi rumah-rumahnya. Karena panggilan ini bukan panggilan yang rendahan, ini panggilan tinggi dari yang maha tinggi, sehingga tidak menghadiri tempat-tempat yang mulia itu kecuali orang-orang yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Semoga kita diberikan kemuliaan tersebut oleh Sang Pencipta kita sampai akhir usia kita masing-masing. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Mari kita tutup
rangkaian acara kita hari ini dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan hati kita, mengkonsentrasikan hati kita, meyakini bahwasanya kita memang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan dengan pertolongan Allah, siapapun kita tidak bisa menjadi manusia yang terbaik di atas permukaan bumi ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami adalah sebagai makhluk-Mu yang banyak berbuat kezaliman di atas permukaan bumi. Jika Engkau tidak mengampuni kami, jika Engkau tidak memaafkan kesalahan kami, saat kami harus berjumpa dengan Engkau pada suatu hari nanti, maka dipastikan kami akan menjadi orang yang paling rugi, orang yang paling sengsara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, wahai Rabb kami, janganlah Engkau palingkan hati-hati kami setelah hati-hati kami condong untuk beribadah padamu di dalam bulan Ramadan. Setelah Engkau berikan kami kemudahan untuk mendatangi rumah-rumahmu di dalam bulan Ramadan, setelah Engkau berikan kepada kami kesempatan untuk menghatamkan berkali-kali Al-Quran di bulan Ramadan, setelah Engkau berikan kami kesempatan untuk berinfak dan sedekah di dalam bulan Ramadan, janganlah Engkau palingkan hati-hati ini, sehingga hati-hati ini jauh dari ketaatan kepadamu, jauh dari ketundukan kepadamu, wahai Rabbul Alamin. Ya Allah, kami meyakini bahwasannya kemudahan untuk bisa beribadah kepadamu, untuk bisa sujud, untuk bisa ruku, untuk bisa menjadi hambamu yang sebenar-benarnya hambamu, tidak bisa itu terrealisasi, tidak bisa itu terjalankan kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Oleh karena itu kami mohon padamu pertolongan ya Allah. Tolonglah kami, bantulah kami untuk bisa menjadi hamba-Mu yang senantiasa berzikir kepadamu, menjadi hamba-Mu yang senantiasa bersyukur kepadamu. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah tempat kami berada di dalamnya ini menjadi tempat yang Engkau berikan keberkahan, menjadi tempat yang dapat menjadi saksi pemberat timbangan kebaikan kami kelak saat berjumpa denganmu, bukan menjadi tempat yang menjadi saksi akan menyulitkan kita saat berjumpa denganmu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Aziz, kami mohon kepadamu, termasuk bagian dari orang-orang yang diwafatkan dengan wafat husnul khatimah di atas agama Islam, mengucapkan kalimat terbaik yang ada di bumi ini, menutup usia dengan satu kalimat yang sangat diinginkan oleh orang-orang yang berada di penghujung kehidupannya, yaitu kalimat La ilaha illallah. Anugerahkanlah kami ya Allah untuk mengucapkan satu lafaz ini kelak saat Engkau menghabiskan, saat usia kami telah selesai di atas permukaan bumi ini, sehingga surga menjadi tempat yang layak untuk siapapun yang mengakhiri usianya dengan satu kalimat yang mulia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.